Shalom. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Wah, senang banget berjumpa lagi dengan teman-teman semua di ibadah sekolah minggu yang ceria. Wah, bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah semuanya baik-baik? Nah, kami berharap kita semua baik-baik ya. Nah, oke. Kalau begitu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau sapa Tuhan Yesus dulu ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sekarang kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, melompat, menyembah nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ada sukacita? Wah, teman-teman, dengar nih, katanya ini minggu ujian ya? Ayo. Gimana? Susah nggak ujiannya? Tentu tidak mudah bukan? Tapi jangan pernah menyerah. Tetap semangat. Oke? Karena apa? Karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Yang penting kita rajin belajar, tekun berdoa, menaruh harapan kita pada Tuhan. Tentu Tuhan pasti menolong kita semua. Jadi tetap semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah.
Teman-teman, yuk kita memuji nama Tuhan. Kita melompat bagi Tuhan. Kita tetap semangat dalam mengejar cita-cita kita. Oke? Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Yesus Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Yesus Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus Dia penolongku. Kejar cita-citaku, kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Yesus Dia penolongku. Tiba ulangan, tak perlu tanya-tanya, kayak ulangan, tak perlu tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus Dia penolongku. Sekali lagi ya, kita semangat dalam mengejar cita-cita bersama Tuhan. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Yesus Dia penolongku. Kejar cita-citaku, cita-cita, ku taruh, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, pada Yesusku, karena Yesus Dia penolongku. Terlemah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus Dia penolongku. Kejar cita-citaku lebih cepat lagi. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Yesus Dia penolongku. Kejar cita-citaku, kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Yesus Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar setiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus Dia penolongku. Tiba ulangan, tak perlu tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus Dia penolongku. Tiba ulangan, tak perlu contek-contek. Tiba ulangan, tak perlu tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus Dia penolongku, karena Yesus Dia penolongku, karena Yesus Dia penolongku, karena Yesus Dia penolongku. Yeay! Karena Yesus Dia penolongku dan penolong kita semua. Oke. Mari kita tinggal terus di dalamnya, karena Tuhan selalu ada bagi kita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Oke. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pernah janji Tuhan tak pernah janji bahwa jalan selalu rata, tapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan Tuhan bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Amin. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami. Pimpinlah hidup kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai. Halo semuanya. Apa kabar? Seneng deh kakak bisa bertemu lagi sama kalian. Ya, meskipun saat ini Kak Erlin bertemu sama kalian di ibadah online, tapi tetap semangat dong mendengarkan firman Tuhan. Oke? Sip. Nah, sekarang kakak kasih waktu buat kalian untuk siapkan Alkitabnya. Nah, diambil dulu Alkitabnya. Nah, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang pernah lihat pengemis di lampu stopan? Pasti sudah pada pernah melihat kan ya. Nah, ada pengemis yang pincang, ada pengemis yang buta, ada pengemis yang main musik, pengamen ya itu ya. Nah, kakak mau bercerita tentang seorang pengemis yang buta. Pada zamannya Tuhan Yesus kan kalau memberitakan firman Tuhan kan berkeliling nih ke kota A, ke kota B, ke kota C. Wah, jauh. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan di sebuah kota yang namanya Yeriko. Ayo, tahu nggak Yeriko ada di mana? Jauh kah ada di sana? Betul, jauh ada di sana. Nah, Yeriko ada itu salah satu daerah di bagian daerah Samaria, jauh sekali. Nah, Tuhan pergi ke daerah Yeriko. Nah, di sana ada seorang pengemis yang buta. Sudah kita bayangkan deh ya, nggak bisa melihat. Gak usah jauh-jauh. Kalau lampu di rumah mati, wah, gak kelihatan toh. Wah, gelap. Nah, ada lemari ditabrak, jebrak. Nah, ya, ada kursi ketendang, waduh, kena kaki wes ya. Nah, kalau seorang pengemis, dia buta dari kecil. Dari kecil gak pernah lihat namanya matahari, gak pernah tahu yang namanya apa? Pohon, cuma bisa dipegang. Oh, pohon itu seperti ini, tapi gak bisa lihat warnanya pohonnya itu apa, hijau atau sudah kuning. Nah, gak tahu, gak bisa lihat, tapi dia bisa mendengar. Bisa mendengar suara banyak orang ramai. Wah, ada Tuhan datang. Dia dengar nih. Dia dengar. Wah, kok ada orang-orang ramai ya? Ada apa ya? Pengen tahu? Ayo, Alkitabnya dibuka. Nah, Alkitabnya dibuka. Ayo, tadi kan kakak sudah suruh ambil Alkitab. Pasti Alkitabnya ada di sisinya dong sekarang. Ayo kita buka Alkitabnya di dalam Lukas. Alkitabnya dibuka di dalam Lukas. Lukas ada di perjanjian
baru. Ya, betul. Lukas 18 ayat 35 sampai ke 43. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Sudah belum? Sudah ketemu? Atau masih mencari-cari? Sudah? Oke deh. Sekarang kakak mau bacakan buat kalian. Kalian simak di Alkitabnya masing-masing. Oke? Oke. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Nah, orang buta ini dengan segenap tenaganya, dengan kemampuannya, dia berseru kepada Tuhan Yesus yang saat itu sedang lewat, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Padahal ya, banyak orang di situ sudah bilang, "Udah kamu diam aja, sudah kamu berisik, diam aja, jangan ramai aja." Semakin orang banyak menegur dia tambah keras lagi. "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Dia nggak menyerah, dia nggak mau menyerah dengan keadaannya, dengan meskipun banyak orang, "Sudah diam, jangan berisik, sudah kamu orang buta, minggir aja, sudah kamu mengganggu aja." Dia tetap berjuang, dia nggak mau menyerah. Dia memiliki iman yang luar biasa. Di sini penulis itu menunjukkan dia memiliki iman yang luar biasa. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu, adik-adik. Saat Tuhan mendengar teriakan orang buta ini, Tuhan berhenti. "Hai kamu, apa yang kamu mau dariku? Aku lakukan kepadamu." Dan apa? Orang buta ini menginginkan supaya dia bisa sembuh, dia bisa melihat seperti orang-orang pada umumnya. Wow. Karena imannya yang luar biasa itu,
Tuhan mengabulkan permintaan pengemis itu. Kita lihat lagi ya di ayat yang ke-42, kakak baca ulang lagi ya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wow. Nah, di sini kita belajar. Ada beberapa yang dapat kita belajar dari kisah seorang pengemis yang buta ini. Pertama, pengemis yang buta ini tidak pantang menyerah. Dia tidak menyerah dengan kondisinya, dengan kelemahannya, dengan segala kekurangannya. Dia berjuang, dia mau berjuang untuk apa? Mendapatkan kesembuhannya. Dia berteriak, dia punya mulut. Dia masih bisa berteriak, "Tuhan, kasihanilah aku." Dia berteriak-teriak. Dia berjuang, dia gak mau, "Aku buta, aku gak bisa melihat, aku menyerah aja, sudah nasibku seperti ini." Tidak. Tapi dia berjuang, dia tidak mau menyerah. Dan itu yang harus kita contoh, yaitu tidak pantang menyerah dalam kondisi apapun, dalam sesusah apapun. Kita harus tetap berjuang, kita harus tetap semangat. Tapi tidak hanya berjuang saja, semangat saja, tapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Tetap harus, kembali lagi kakak bilang, membawanya di dalam doa. Ora et labora, bekerja sambil berdoa, berjuang sambil berdoa. Yang kedua, kita bisa belajar tentang iman sang pengemis ini. Dia memiliki iman bahwa Tuhan Allahnya bisa menyembuhkan dia. Nah, kita juga harus memiliki iman yang besar seperti pengemis ini, bahwa kita bisa berhasil, kita bisa melakukan apa yang bagi kita itu susah, yang membuat kita hampir menyerah, tapi kita harus mempunyai iman kalau kita itu mampu, Tuhan pasti tolong. Oke adik-adik. Nah, firman-Nya kakak sampaikan hanya sampai di sini saja. Tapi semoga semua ini dapat menjadi contoh buat kita untuk belajar lagi, kita bertumbuh di dalam Tuhan dengan tetap semangat, pantang menyerah, dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Oke, sekarang Alkitabnya ditutup. Lipat tangannya. Oke, kita mau berdoa sama Tuhan. Sudah dek? Sudah? Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti seorang pengemis itu ya Tuhan, yang memiliki Tuhan semangat Tuhan, yang pantang menyerah. Dan kami memiliki iman yang begitu besar Tuhan. Tuhan, tuntun kehidupan kami ya Bapa. Masa kanak-kanak kami Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Sertai pertumbuhan iman kami Bapa. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan Tuhan. Engkau berkati Tuhan studi kami Tuhan. Engkau berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, sehingga kami dapat kembali minggu depan untuk mengikuti ibadah ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh iya, tetap kakak mau ingatkan, walaupun sekarang sudah dibilang endemi, ya tahu nggak endemi sudah berakhir, tapi tetap ya adik-adik jangan kendor. Ya mungkin sekarang sudah dibebaskan, ada yang sudah dibebaskan untuk tidak pakai masker, tapi kakak mau kasih saran kalau kalian ada di luar rumah tetap pakai masker ya, pakai maskernya nih seperti ini ya. Lah maskernya tadi kakak lepas, nah pakai maskernya ya. Terus jaga jarak, jangan empet-empetan, tahu nggak empet-empetan? Jangan deket-deketan, jaga jarak dan hindari kerumunan. Rajin cuci tangan dan apa yang terakhir? Kalau nggak perlu, nggak usah pergi-pergi, sudah di rumah aja, mainnya di rumah aja ya. Kurangi mobilitas. Oke? Dadah, dadah, dadah. God bless you.